Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, mari kita sejenak menyimak tentang rentang kehidupan kita yang kita bisa analogikan seperti sebuah buku, di mana di dalam sebuah buku tentunya kita tahu ada berisi bab-bab, bab awal, bab tengah, dan bab akhir. Dan di dalam bab-bab tersebut terdapat episode-episode yang kita jalani. Seperti sebuah fase, ada fase anak-anak, fase remaja, fase jadi dewasa, fase orang tua, dan fase usia lanjut. Dan di dalam fase-fase tersebut kita menjalani berbagai peristiwa atau episode-episode. Ada episode senang, ada episode susah, ada episode kemenangan, dan ada episode kegagalan, yang kesemuanya itu merupakan sunatullah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin." Di dalamnya Allah berfirman bahwa kami menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di samping itu, kita melihat bahwa di dalam surat Al-Imran 140 dikatakan bahwa dan kami pergilirkan kejayaan dan kekalahan itu di antara manusia untuk menjadi pelajaran. Tentunya jika kita menyimak dengan kasus sekarang di mana adanya wabah COVID-19, tentu menjadi pertanyaan kita, apakah ini merupakan bagian dari episode kehidupan manusia? Tentu. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita menyikapinya? Satu hal yang kita tidak boleh lupakan bahwa kita harus mengambil hikmahnya. Hikmah yang utama adalah kedekatan kita dengan Allah, di mana kita makin tinggi kesadarannya akan kematian. Kita merasa bahwa malaikat maut mengintai kita 24 jam dengan adanya kasus wabah COVID-19 ini. Di samping itu, kedekatan kita dengan sesama orang miskin, di mana mereka yang paling terkena dampaknya. Mungkin di antara kita masih ada yang memiliki penghasilan rutin. Mungkin di antara kita masih ada yang memiliki banyak tabungan, tapi bagaimana dengan orang miskin? Mereka tidak memiliki apa-apa, harta tidak punya, penghasilan rutin juga tidak punya. Inilah momen kita berbagi kepada mereka. Di samping hikmah lain adalah kedekatan kita dengan anak-anak untuk mengarahkan mereka. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana sebuah hadis mengatakan, sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati dan memberikan persiapan untuk menghadapi kematiannya. Dengan demikian, tentunya kita harus mempersiapkan diri menghadapi bab penutup dari sebuah buku kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam bab penutup Allah berfirman, "Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Namun Allah tidak memberitahu kapan waktunya, dan ini masih merupakan misteri di dalam bab penutup. Mungkin di antara teman-teman kita ada yang sudah mendahului kita di dalam fase remaja, ada yang fase orang tua, ada yang fase dewasa. Kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi pada kita. Namun satu hal yang kita tahu adalah bab penutup itu tidak mungkin berisi kesimpulan yang baik jika bab-bab sebelumnya adalah bab-bab yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya. Maka mari kita persiapkan bab-bab yang baik sebelum masuk ke dalam bab penutup, dan mudah-mudahan Allah tutup bab buku kehidupan kita dengan husnul khotimah. Begitu banyak para ilmuwan yang mereka
mengejar ilmu, pada akhirnya mereka mengakui kebenaran Al-Quran, baik melalui ilmu antropologi, ilmu sejarah, ilmu biologi, dan sebagainya. Dan mereka menjadi pengabdi yang taat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita telah akan menutup bab buku kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini merupakan langkah yang baik untuk kita bisa menutup bab dengan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui beberapa patah kata. Mudah-mudahan membawa manfaat dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.